Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita terambil dari kitab Galatia pasal 1 ayat 6-10 yang berbunyi demikian. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab Galatia pasal 1 ayat 6-7a yang berbunyi, Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema Injil palsu. Sahabat-sahabat Kristus, menurut cerita, ada kebiasaan unik di lingkungan bank untuk melatih pegawainya mengenali uang palsu. Selama beberapa bulan mereka diminta untuk menghitung uang yang tentunya asli dalam jumlah banyak. Kemudian setelahnya diselipkan beberapa lembar uang palsu di dalam tumpukan yang harus dihitung. Menarik sekali, dengan mudah para pegawai ini mengenali uang palsu tersebut. Kebiasaan memegang uang asli menolong mereka dengan cepat merasakan adanya uang palsu. Sahabat-sahabat Kristus, Paulus sangat geram ketika jemaat Galatia dengan mudah menerima suatu pengajaran yang berbeda dengan yang pernah ia ajarkan. Dengan mudah para pengajar Injil palsu ini memutarbalikkan kebenaran dan mengacaukan jemaat. Ayat 7 bacaan kita. Jemaat dengan cepat menerima dan dikacaukan karena mungkin pengajaran ini memiliki beberapa kemiripan dengan pengajaran yang pernah mereka terima. Namun sesuatu yang mirip tetap bukanlah sesuatu yang asli. Sesuatu yang agak salah jelas bukanlah sesuatu yang benar. Bahkan Paulus tidak segan-segan mengatakan mereka memberitakan Injil yang berbeda itu sebagai terkutuk. Ayat 8-9. Seseorang yang menggeser pentingnya salib Kristus dari kehidupan orang percaya sesungguhnya sedang merendahkan karya agung Allah. Sahabat-sahabat Kristus, terkadang kita sulit membedakan keaslian atau kepalsuan suatu pengajaran. Apa upaya kita untuk terhindar dari meyakini pengajaran yang salah? Paling tidak, sudahkah kita secara pribadi tekun membaca sumber kebenaran, yaitu Alkitab? Kebiasaan untuk bergaul dengan Injil yang murni akan mempermudah kita mengenali yang tidak murni. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, pemahaman kita akan kebenaran yang asli akan memampukan kita mengenali pengajaran yang palsu. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.